Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rafika Duri, NPM 19150002, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah media pembelajaran tentang ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Nah, di sini kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, terbentuk dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nemein yang berarti mengelola. Jadi ekonomi adalah kegiatan mengelola rumah tangga. Jadi di sini ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya, apa saja sih faktor penggerak dalam kegiatan ekonomi? Jadi di sini faktor penggerak dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama, kebutuhan ekonomi sifatnya terbatas, dan yang kedua, kelangkaan, ketersediaannya terbatas. Yang ketiga, pilihan atau alternatif pengguna sumber daya untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya ada sumber daya kegiatan ekonomi. Antara lain yang pertama ada sumber daya alam, contohnya tanah dan cadangan mineral. Yang kedua, sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja dan entrepreneurship. Yang ketiga, ada sumber daya modal, contohnya peralatan, fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi yaitu suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Nah, yang pertama itu kegiatan produksi, selanjutnya yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi adalah usaha untuk atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tujuan dari kegiatan produksi adalah yang pertama itu menyediakan kebutuhan masyarakat, yang kedua, meningkatkan keuntungan, serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan, dan yang ketiga, sebagai alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah usaha untuk menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada 2 sistem distribusi. Yang pertama itu ada distribusi langsung, dan yang kedua ada distribusi tidak langsung. Nah, di sini ada fungsi distribusi. Yang pertama itu memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Nah, di sini juga terdapat dari tujuan distribusi. Tujuan distribusi ini bertujuan untuk menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi menyangkut tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok dan memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksinya. Nah, di sini ada fungsi konsumsi. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua, memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan, dan yang ketiga, pelaku-pelaku ekonomi. Selanjutnya, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kesimpulannya di sini adalah dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tidak dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran dalam hidup. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peace.